sebaik-baiknya kita bertindak, sebenar-benarnya kita berbicara, tetap aja ada orang yang gak suka. Itu sebuah keniscayaan. Makanya di dunia ini ada yang disebut pro dan kontra. Ada yang pro kepada si A, ada yang kontra juga kepada si A. Ada yang pro kepada si B, ada yang kontra juga kepada yang B. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini? Coba perhatikan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 14 ayatnya yang keempat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua, pro kontra. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata pro kontra udah terjadi dari dulu. Kita tahu semua ketika rasul-rasul memberitakan firman Tuhan, saat itu banyak orang yang diberkati, banyak orang yang dipulihkan, banyak orang percaya Yesus, tetapi ada juga orang yang benci. Makanya di sini dikatakan di kota itu, di kota Ikonium, kalau kita baca teks hari ini, Ikonium itu terjadi pro dan kontra. Ada orang yang bilang aku diberkati, ada orang yang bilang aku dipulihkan, tapi banyak juga orang Yahudi yang bilang saat itu, mereka ini penghujat Allah. Nah, pertanyaannya, kalau ini terjadi dalam kehidupan kita bagaimana? Nah, lihat saudara apa yang dilakukan oleh rasul-rasul itu. Ayatnya yang kelima. Maka mulai orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Mereka mau disiksa, mau dilempari dengan batu. Tapi saudara lihat ayat 6. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia. Yang pertama menyingkir, bukannya melawan saudara. Kenapa menyingkir? Menyingkir bukan karena takut, tapi mereka mau memberitakan bahwa Yesus yang datang, Yesus yang mereka beritakan itu Yesus yang penuh kasih. Jadi kalau saudara menghadapi kontra dari pihak lain, jangan tanggapi dengan emosi, jangan tanggapi dengan marah. Udah, ada kalanya kita perlu menyingkir saudara. Menyingkir bukan berarti kalah, tapi supaya kita ada damai, ya. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, ayat 7, di situ mereka memberitakan Injil. Ingat, kalau ada kontra di satu tempat, ada kontra di satu situasi, jangan buat keadaan itu menghentikan saudara untuk beritakan Injil. Tetap pergi, cari damai, gak usah lawan, gak usah marah, gak usah emosi, pergi dan beritakan Injil. Jadi saudara tetap, apapun tugas saudara, apapun situasi saudara, sekontra apapun orang kepada saudara, tetap beritakan Injil. Selamat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.